Nama saya Aldo Sahadewa Yoga Pradana. Usia saya 23 tahun. 25. Terus saya mulai usaha itu semenjak 2000 Corona itu 2019 kayaknya. 2019 akhir. Iki apa iki? Kok enek pakan kok ngene dan harganya mungkin lumayan bersaing ya Mas dari segi harga timbang pelet. Ya wes, saya dari situ kan terus mulai belajar dari YouTube. Awalnya dari YouTube dulu. Apa itu kayak lalat BSF itu apa? Terus cara ternaknya itu gimana? Setelah dari YouTube, saya rasa kayak belum cukup Kak untuk memulai budidaya. Kemudian saya tanya-tanya temen nih, ternyata udah ada yang ternak Mas itu di daerah Klaten yang mungkin menurut saya itu juga berjasa di produksi saya, karena beliau yang pertama kali ngajari saya secara langsung ya Mas, kecuali YouTube ya, ini orang langsung ini. Ya wes, dari situ diajari caranya ternak itu gimana, terus pakannya gimana, perbandingan pakan sama magotnya gimana. Ada satu perbandingan yang mungkin beliau udah riset ya, bahwa 1 kilo maggot itu pakannya itu minimal 3 kilo. Agar apa ya, efisien katanya, efisien dan cepat panennya gitu. Terus ya wes, dari itu catat. Terus kemudian mulailah ini. Tapi mulai ini itu malah Mas, kayak setelah produksi saya itu berjalan. Karena memang awalnya kan saya itu kan cuma ambil dari Mas yang ngajari saya itu. Terus kemudian ada ya mungkin saudara yang butuh kerja ya Mas. Ya wes, nah, tak kasih ke sekalian. Saya buat ke kandang, kemudian tak suruh belajar. Ya awalnya memang mungkin namanya belajar ya Mas, ya susah. Jadi ini saya mau ajak Mas ke kandang maggot BSF ya. Ini berapa luasnya? Apa ya, tanahnya apa kandangnya? Tanahnya wah kurang tahu ya Mas. Kalau punya sendiri, punya bapak. Cuma dititipin loh Mas. Ini kandang BSF. Sebenarnya cuma contoh Mas, contoh. Karena kalau area sekecil ini tuh produksinya cuma kecil. Jadi nggak apa-apa lah ya, cuma buat contoh ya. Itu yang di tengah itu buat tempat berhinggapnya lalat sama tempat kawin biasanya. Terus kalau ember 2 ini tempat pembesaran Mas, yang ini kalau bisa ya. Terus kemudian tempat bertelurnya itu kayak kayu-kayu yang ditata itu ya Mas. Karena ini baru musimnya panas, walaupun sebenarnya udah tak siram dari pagi sampai sore ya, 2 kali bahkan 3 kali sehari. Siang sebenarnya udah harus disiram, tapi karena ya something happen. Tekad itu harus kuat, karena ya yang namanya usaha kan kayak bimbang itu kan datang dari mana aja ya Mas. Mungkin teman-teman yang udah pernah usaha pasti pernah ngerasain, entah itu dari saudaranya yang bilang, entah itu orang tuanya sendiri. Apalagi temen, kalau temen mah nggak usah diperdulikan ya Mas, nggak menurut saya loh. Tapi ini kan saudara sama orang tua yang sebetulnya harusnya ya support, tapi malah mengedownkan itu loh Mas. Itu kan kadang ya, makanya kalau teman-teman yang mau usaha TKT harus kuat dulu. Nek wong Jawa ngomong tetek lah ya. Strategi pemasaran saya online sama offline. Nah kalau online saya masuki ke marketplace. Nah itu yang online. Kalau yang offline saya lebih, karena tempat saya kan produksi ya Mas, saya nggak jual satuan,
saya grosir. Nggak bisa dibilang suka, nggak bisa dibilang duka. Karena kondisi pas waktu itu kan corona mas, semua berduka dong. Tapi malah usaha saya itu naik mas. Nah itu loh, mau dibilang suka kok ada orang lain yang berduka. Kan pas 2 tahun yang kemarin itu pas waktu corona kan banyak orang di rumah, banyak orang-orang bingung mau ngapain tuh mas. Akhirnya mereka itu larinya ke hobi, entah itu mancing, entah itu pelihara ikan atau beli burung dan lain-lain. Lah di situ para yang punya bisnis di sektor hobi baru naik-naiknya mas. Itu sukanya ya. Tapi kalau dukanya ya kayak gini mas, setelah corona selesai, perputaran ekonomi mulai normal, hobi menurun, kebutuhan pokok mulai naik. Ya kayak gitulah mas, bisnis yang namanya usaha kan ada naik turunnya juga. Kalau pengennya naik terus ya saya juga pengen, tapi ya nggak mungkin. Berarti prosesnya tuh biasanya ngapain aja mas? Dari awal sampai jadi tuh ngapain? Oh, dari awal ya. Kalau awal itu biasanya panen telur sih mas. Kita panen telur, terus kemudian dipisah toh. Habis itu dipisah, dikasih ke itu mas. Kalau saya ngaran ini apa ya? Wadah itu loh mas. Wadah. Toples. Kayak toples sih. Tapi bukan toples, kayak apa? Nampan. Oh, nampan. Nampan terus dikasih tisu, cuma dikasih air dikit mas. Terus itu ditunggu selama mungkin 2 minggu, baru keluar. Kalau kita bilang itu usat ya. Larva. Larva, kalau bahasa halusnya larva. Terus setelah keluar larva, kita pindah ke tempat ini, ember ini, yang isinya tuh ya makan makanan sisa itu loh mas ya. Itu sekitar mungkin 3 minggu. Kalau kebutuhan pakannya tercukupi ya 3 minggu. Kalau sedikit ya mungkin bisa 1 bulan baru bisa dipanen. Terus kemudian setelah dipanen kan dibersihkan tuh mas, itu kan karena tempatnya sendiri kan juga kotor. Terus kita bersihkan pakai air mengalir. Setelah kita bersihkan baru proses oven. Setelah di oven barulah jadi produk itu. Lama mas. Tapi hitungannya ya sebenarnya kan 3 minggu itu bisa. Kalau misalnya produksinya 3 kilo ya dapatnya 3 kilo. Kalau produksinya 5 kilo kan 3 minggu 5 kilo. Tergantung kapasitas juga sih mas. Itu sekitar 3 minggu. Ada yang cepat juga ada, 2 minggu udah panen. Itu biasanya itu yang 2 minggu udah panen itu punya usaha sampingan itu ayam potong. Kan ada toh mas, nggak semua ayam kan hidup toh. Nah, kasih ke cepat besar itu malahan mas. Kalau dibandingkan yang cuma dikasih sayur sama nasi. Nah, ini itu kalau yang udah jadi nggak nggak semenjijikan lah ya. Nah, kayak gini mas. Ini dimakan juga bisa sih mas. Serius? Karena proteinnya besar mas. Tapi kalau yang punya penyakit alergi protein jangan. Lebih baik jangan. Nanti soalnya punya ruam. Ruam. Apa? Kalau ini ekstrak daun ketapang mas ini. Ini juga salah satu produk dari saya sebenarnya. Fungsinya cuma buat itu mas, netral pH air. Buatnya terus kemudian biar ikan kalau misal stres kan mas, dari tempat baru itu bisa pakai ini, itu lumayan buat nyaman ikan gitu. Kalau kita nggak pernah nyoba kan kita nggak tahu hasilnya. Nah terus buat apa berandai-andai gitu loh mas. Nyoba dulu, kalau gagal ya kan baru ada evaluasi ya, karena apa ininya nyoba dulu aja mas, nggak usah takut gagal. Toh kalau seumuran saya cari kerja kan masih enak mas, masih lumayan panjang gitu loh. Kalau mungkin seusia 40-50 kan mesti agak mikir. Ya wes dicoba wae, walaupun nyambi, badan masih sehat, masih muda juga. Full time sampai jam 12 malam kayak nongkrong juga nggak masalah ya. Daripada buat nongkrong ya cobalah buat usaha apapun, nggak harus kayak saya ya, apapun weh
sesuai kepinginannya teman-teman di luar sana. Karena kalau jujur ya Mas, kayak kita ikut orang itu ada enaknya ada nggak enaknya. Ada plus minusnya juga. Kalau plusnya ya kita udah tanggal sekian dapat uang gitu, dan itu pasti. Kalau usaha kan nggak pasti, kadang laku kadang nol. Oke, ini buat teman-teman yang mungkin mau tahu produk saya, datang aja ke marketplace saya di Shopee, Lazada, juga Tokopedia. Kalau TikTok Shop buka, TikTok Shop ada, Alkasan Shop. Tuh, kalau di offline di daerah Solo, teman-teman bisa cari ke toko pancing Permai, sama kalau di daerah Ngemplak di toko pancing Rakado, di daerah Nogosari di itu apa ya namanya tokonya itu, Sobat Amis. Nah itu Sobat Amis. Kalau di daerah Gawok bisa ke Sarang Iwak gitu. Dah itu aja sih kalau di offline ya. Begitu aja ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu sharing dari saya. Kalau mau sharing lagi boleh nanti di komen di bawahnya ya, bisa nanti season 2 lanjut. Matur suwun semuanya.